Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan video pembelajaran tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga video dari kelompok kami bermanfaat untuk kalian semua dan marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Di sini kita akan menjelaskan bab 1 yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum memulai presentasi, ada pepatah yang bilang, tapi nama kata saya hidup untuk kelompok kami memperkenalkan diri. Kembali dari Kumana, Kelana, absen 14. Saya Muhammad Fatan Ersanasati, absen 20. Saya Muhammad Jinan Ali Idris, absen 24. Saya Bayu Satya Gumiwang, absen 8. Saya Sekenati Hawa dari absen 35. Saya Ofira Agustina dari absen 29. Langsung lanjut ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Satya Gumiwang dari kelompok 1 yaitu kelompok Al-Qudus akan mempresentasikan apa sih itu pengertian etos kerja. Pengertian etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Etos kerja adalah suatu konsep yang mengacu pada sikap dan mental dan pola pikir seorang terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan semangat, disiplin, komitmen individu terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Etos kerja melibatkan sikap kerja keras, ketekunan, tanggung jawab, motivasi, keuletan, kualitas kerja yang baik, dan keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Etos kerja yang mencerminkan sikap kerja keras, tekun, dan berkomitmen untuk mencapai keberhasilan ini melibatkan sikap yang positif terhadap pekerjaan, komitmen untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, dan keinginan untuk meningkatkan diri dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Orang dengan etos kerja yang kuat cenderung memiliki motivasi internal yang tinggi, fokus pada tanggung jawabnya, dan bersedia untuk melakukan usaha ekstra untuk mencapai hasil yang baik. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja: 1. Memiliki sikap disiplin. 2. Menghargai waktu. 3. Memiliki inisiatif. 4. Bertanggung jawab dalam pekerjaan. 5. Memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jinan Ali Idris, absen 24, akan menjelaskan sebab-sebab pentingnya etos kerja. 1. Islam memerintahkan umat untuk kerja keras. 2. Etos kerja memberi peluang hasil yang maksimal. 3. Umat Islam yang secara ekonomi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberi keluasan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan dari orang lain. Di sini ada manfaat etos kerja. 1. Memperoleh hasil kerja yang maksimal. 2. Mewujudkan produktif dan efisiensi kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja positif. 4. Menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. 5. Dapat menjaga iman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada cara menumbuhkan etos kerja. 1. Menghargai waktu. 2. Komitmen. 3. Kejujuran. 4. Konsisten. 5. Bekerja dengan ikhlas dan syukur. 6. Bekerja dengan rasa tanggung jawab. 7. Bekerja dengan tekun. Dan di sini ada prinsip menumbuhkan etos kerja. 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. 3. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. 7. Kerja adalah kehormatan. 8. Kerja adalah pelayanan. Dan di sini saya akan menjelaskan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kompetisi dalam kebaikan.
Pengertian kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran hal ini disebut fastabiqul khairat, ibadah, sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari, muamalah, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong, dan menyantuni anak yatim. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan: 1. Memegang teguh syariat Islam. 2. Dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak boleh menunda kebaikan. Manfaat berkompetisi dalam kebaikan: 1. Menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. 2. Saling memotivasi dalam membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. 3. Mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan: 1. Selalu memaksa diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. 2. Memperdalam pengetahuan tentang Islam. 3. Berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. 4. Memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimin minna alaihi falkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likul ja'alna minkum sir'atan wa min hajar walaysa Allahu laja'alakum muttawahida tawakil liyablukum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayutabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sekian yang dalil saya bisa bacakan. Mohon maaf apabila ada salah baca dan salah perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari arti tersebut dan surat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah manusia menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan menjauhi kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilaihi minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'i billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law ani fa'alatu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala faina law taftahu amal syaitan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah, tetapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Berusahalah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan meminta tolonglah kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah. Apabila musibah menimpamu, maka janganlah berkata seandainya aku melakukan begini dan begitu. Tetapi katakanlah bahwa sesuatu itu atas kekuasaan dan kehendaknya. Karena sesungguhnya kata seandainya merupakan pintu masuk pekerjaan syaitan. Isi kandungan hadis tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menjadi umat Islam yang kuat. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari meminta-minta. Kenapa? Karena dari meminta tersebut dapat merendahkan derajat dan harga diri dari seorang umat muslim. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu selalu waspada terhadap kebodohan dan kemiskinan. Kenapa? Karena dapat mendekatkan diri pada kata kekafiran. Penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, pertama kita ada contoh dari ibadah atau hablum minallah. Contohnya yaitu si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Dan si B melihat hal tersebut dan mulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Nah, itu merupakan contoh dari ibadah atau hablum minallah. Yang kedua, kita ada contoh dari muamalah atau hablum minanas. Contohnya yaitu si C setiap hari selalu berinfak di kelas sebesar Rp5.000 dan si D mengetahui hal tersebut dan karena uang sakunya lebih besar ia diam-diam berinfak sebesar Rp10.000. Nah, itu merupakan contoh dari muamalah atau hablum minanas. Nah, yang ketiga, ini ada etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar. Yang pertama itu mengikuti belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti pelajaran secara aktif. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Yang keempat, mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Kesimpulannya, Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk melakukan etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari.